Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Sofan Rombi. Kali ini kita akan meneruskan seri SQL, seri HTML ya. Lupa saya. Seri HTML di mana terakhir saya buat video HTML itu tentang table ya. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke form. Sebetulnya ada juga satu lagi form method ya, tapi sebelum ke form method ke sini dulu ya, ke video yang ini dulu. Ini akan menjelaskan tentang form. Nah, form itu adalah formulir bahasa Indonesianya ya. Jadi elemen form itu digunakan untuk membuat formulir ya, untuk membuat isian. Untuk membuat isian kayak misalnya di sini ya kita lihat ada first name, last name kita masukin di sini. Nah, ini dengan menggunakan form. Kalau tidak menggunakan form, ketika disubmit itu dia nggak akan muncul data ini ya. Kalau misalnya tidak menggunakan form, makanya kita harus menggunakan form. Nah, form sendiri, elemen form itu menggunakan tag form seperti ini, sederhana saja. Yang menggunakan form, mungkin saya sekalian langsung memperlihatkan ya, mempraktekkan seperti apa kira-kira. Saya buka dulu web. Di sini ada apa aja nih? Kita bikin baru ya, open folder, masuk ke data aja karena ini cuma HTML biasa. Saya masukin ke ini aja deh ya, ke htdoc biar nanti bisa pakai PHP juga. Jadi di sini kita buat satu folder baru ya. Nama foldernya HTML aja deh, kita bikin di data, dokumen, masukin di sini, web mana web lagi? Kok nggak nyusun? Nah, web, kemudian bikin HTML, sini praktikum, ya praktikum aja. Di sini kita bikin ada form. Oke. Nah, kita bikin file baru di sini ya. Namanya misalnya form 1.html. Seperti ini kira-kira. Kemudian kita bikin HTML seperti biasa, HTML, kemudian HTML5. Seperti ini. Kemudian title-nya kita kasih belajar form, itu aja ya. Jadi untuk form itu harus menggunakan tag form seperti ini. Kita tinggal tulis form kemudian tab. Ini sementara actionnya kita hapus dulu. Seperti ini kira-kira untuk form. Jadi data yang form itu nanti ini kan tujuannya untuk membuat formulir seperti ini ya, untuk isian. Nah, isian ini kan tentunya akan disubmit. Submit itu kan akan dikirim. Ya, si data ini akan dikirim untuk dipergunakan ya sesuai dengan peruntukannya. Untuk menggunakan isian-isian ini itu hanya bisa dilakukan kalau misalnya isian ini berada di dalam form. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, nah dia ada formnya, baru kemudian di sini ada label, kemudian ada inputnya gitu ya. Jadi dia hanya akan bisa terkirim kalau misalnya ada di dalam form. Kalau di luar form dia nggak akan terkirim datanya. Gitu. Makanya kita harus menggunakan form seperti ini. Nah di form sendiri kalau misalnya Anda lihat barusan tadi ada action gitu ya. Action itu adalah mana, kita ke atas dulu sedikit. Di sini ada action. Di sini juga ketika kita bikin form itu udah dikasih ada action di sini. Nah, ini kita isi action itu apa sih? Action itu adalah datanya akan dikirim ke mana, ya. Jadi si datanya itu nanti akan dikirim ke mana. Ini action itu tulis di sini. Ya, tulis datanya akan dikirim di mana. Misalnya ini kan saya punya nama filenya form1.html. Misalnya nanti datanya saya akan kirim ke misalnya ke rumah
titik. Nah, karena si form ini untuk mengelola formnya, untuk mengolah formnya itu nggak bisa pakai HTML ya. Itu paling banter tuh pakai JavaScript, kalau enggak pakai PHP, ASP, Python. Nah, itu baru bisa diolah. Jadi nggak bisa HTML, kita masih pakai PHP. Makanya tadi saya rada-rada galau masukinnya ke PHP atau di luar PHP. Mungkin kita akan coba di dalam PHP aja. Jadi ini akan kita pindahin ya. Ini saya close dulu. Kita akan pindahin filenya ke dalam PHP. HTML praktikum ini, form ini kita akan cut ya, pindahin ke htdoc. Belajar ini ya, saya paste langsung aja di sini form. Kemudian saya mau jalankan dulu examnya. Sebentar ya, saya nyalain dulu ininya, Bitnami lamp-nya. Kalau di Linux saya pakai lamp, kalau di Windows Anda pakai exam. Kalau pakai exam itu kan harus di dalam htdoc ya, makanya tadi saya pindahkan dulu filenya. Wah, lama ini mah. Copy dulu nih. Apache-nya belum nyala, start dulu Apache-nya. Oke, udah nyala ini. Jadi sekarang saya buka lagi. Kita open folder lagi. Karena udah dipindahkan ya. Jadi di belajar form. Oke, ini di seperti ini. Di ini nanti akan dikirim ke rumah.php seperti ini. Nah, untuk metode pengirimannya sendiri itu bisa menggunakan get atau post. Nah, get dan post itu saya sudah buat videonya terpisah. Jadi ada di channel saya. Nanti juga kalau misalnya Anda kebetulan kuliah di pemrograman web, ini nanti akan saya kasih juga link videonya nanti setelah menguasai ini dulu ya. Oke, sekarang balik lagi. Jadi seperti itu action, datanya akan dikirim kemana nantinya. Nah, kemudian untuk elemen yang ada di dalam form, seperti kita tahu ya, formulir selazimnya formulir lah. Kita boleh cek formulir. Formulir itu kan seperti ini ya, udah banyak banget itu. Nah, ini kan formulir itu seperti ini ya. Jadi ada yang diisi, kalau ini sih kebetulan isian semua. Nah, ini mungkin ya tuh. Ini kan ada iya tidak gitu ya, terus ada pekerjaan PNS, TNI segala macam, yang mana ini merupakan sebuah pilihan. Nah, kayak ini juga. Nah, ini ada tanggal gitu kan. Nah, ini ada tanggal, ada bulan, ada tahun, di sini ada petunjuknya. Kemudian di sini ada checklistan, ada inputan ya, itu bisa beda-beda ya. Bisa beda-beda. Ini apa nih, hoax nih. Hati-hati nih. Pengajuan banpres produktif usaha mikro, hati-hati dengan berita-berita yang hoax ya. Jadi dicek dulu kebenarannya ketika mendapatkan informasi. Nah, ini seperti ini juga ya, formulir program prakerja. Ini kita checklist gitu kan. Nah, maka si web pun ya, karena itu merupakan sebuah bagian dari aplikasi, maka harus bisa mengcapture kebutuhan. Kalau misalnya ada pilihan harus bagaimana, itu harus bisa ya. Kemudian kalau ada tulisannya panjang itu harus bagaimana. Kemudian kalau ada checklist itu harus gimana. Nah, di web juga ada fitur-fitur seperti itu yang disebut sebagai elemen-elemen pada sebuah form ya, elemen-elemen formnya. Jadi elemennya sendiri, ini atribut itu sudah saya buat sendiri videonya. Jadi elemen dari form itu ada, yang pertama ada input. Ada input. Input ini ada macam-macam ya, input. Input ini untuk masukan. Ya, untuk masukan. Dia jadi saya bikin input juga ada macam-macam ya. Ada input teks misalnya. Nah, input teks itu digunakan untuk memasukkan teks ya, untuk memasukkan teks. Jadi kalau misalnya saya bikin di sini
input X input. Tuh, sini kan ada banyak banget tuh. B button, checkbox, color, file, hidden, password, reset, search, text. Nah, ini kita coba simpan, terus kita coba buka ya. Ini bukanya karena pakai PHP, kita pakai localhost nggak apa-apa. Localhost tadi saya simpan di belajar/form. Ini dia. Nah, seperti ini ya. Jadi dia bentuknya isian seperti ini. Jadi kita bisa ngisi di sini. Jadi kalau misalnya Anda menemukan ada sebuah halaman web terus ada isiannya seperti ini, nah ini bisa dipastikan bahwa dia menggunakan input type-nya text. Ya, jadi input itu type-nya ada banyak. Kita coba buka ya type-nya. Ada input type text tadi, kemudian ada input type button. Sekarang di HTML5 sudah diganti dengan button. Kemudian ada tadi teks, mungkin saya sebagian aja ya, ini ngacak aja mungkin nanti. Ada checkbox. Checkbox itu untuk checklist ya, untuk checklist. Jadi misalnya ini saya tinggal ganti aja type-nya jadi checkbox. Saya simpan, terus kita cek di sini. Nah, seperti ini. Checklist dia. Itu namanya checkbox. Jadi kita tinggal ganti aja type-nya. Kemudian ada color, color ini untuk warna ya. Kita coba ganti di sini. Color. Kita refresh lagi. Nah, seperti ini kalau color. Jadi dia keluar warnanya. Itu tinggal pilih seperti apa gitu. Nah. Ya, ini untuk input color. Sini juga sebetulnya ada mana tadi? Input type ada text. Color. Nah, ini ya input type color gitu. Nah, kemudian ada lagi tadi apa? Ada date. Nah, date ini untuk memasukkan tanggal. Jadi untuk sekarang menggunakan HTML5, kemudian dukungan dari browsernya juga sudah cukup bagus, makanya browser jangan lupa untuk diupdate ya. Kita bisa menggunakan inputan date, jadi nggak usah pakai JavaScript untuk tanggal. Kalau misalnya ini saya ganti jadi date, kita refresh. Nah, ini dia seperti ini. Oh, kita tinggal pilih aja. Ya, jadi udah nggak usah pakai JavaScript lagi. Kalau zaman dulu ya, iya harus pakai JavaScript kayak macamnya date range picker gitu ya. Udah banyak banget juga library JavaScript-nya. Tapi kalau sekarang kita cukup menggunakan input type date aja ya, pakai date. Ada juga date time lokal. Nah, kalau date time lokal itu ada jamnya. Kalau date time doang itu kalau nggak salah nggak bisa. Oh, kalau date time doang nggak bisa. Kalau date time lokal itu ada jamnya. Date time lokal. Oh, dia lebih panjang, jadi ada jamnya di sebelah sininya. Jadi nggak usah pakai JavaScript, kecuali pakai range mungkin ya. Jadi tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kemudian ada input email, ya, ada email. Jadi kalau dulu itu semua tuh orang tuh bikin pakai input type-nya teks ya semua. Kalau sekarang tuh bisa lebih dispesifikasikan lagi ya untuk inputannya. Misalnya ini kita pakai input type email. Seperti apa perbedaannya? Nah, ini tuh gini aja gitu ya, input type email tuh begini aja. Cuman kalau misalnya kita tulis seperti ini, terus saya bikin tombol di bawah pakai button. Misalnya kirim. Type-nya submit. Nah, ini untuk tombol ya. Button ini untuk kita bikin tombol kayak, nah, ini kan ada tombolnya nih. Ini kalau misalnya seperti ini, saya kirim, dia error dengan sendirinya. Jadi kita nggak usah bikin lagi sintak untuk validasi. Ya, kita nggak usah bikin sintak untuk validasi karena memang apa namanya? Karena sudah di bawaan dari si HTML-nya. Tuh, sebentar ya. Saya pause dulu sebentar. Jadi untuk email itu seperti itu ya. Jadi kalau kita menggunakan type-nya email itu sudah otomatis akan divalidasi. Formatnya harus email, harus ada ad-nya, kemudian harus ada domainnya, harus ada
harus ada domainnya ya, .com misalnya, baru dia bisa terkirim gitu. Kalau misalnya seperti ini not found, karena tadi kan actionnya kita kirim ke rumah tapi rumahnya kita belum ada gitu. Kalau misalnya nggak ada domainnya, itu nggak bisa juga gitu ya. Jadi harus ada add sama com-nya gitu. Tuh ya. Harus ada add-nya, harus ada add-nya kalau untuk email. Kemudian ada tipe file, ini digunakan untuk upload data ya. Ini file. Kalau misalnya Anda membuat sebuah form yang di dalamnya harus ada inputan, ini harus menggunakan tipenya file. Jadi kalau misalnya ini, nah seperti ini kira-kira untuk tipe file. Kemudian ada tipe hidden. Nah, hidden itu dia akan disembunyikan. Ya, ini saya kasih teks dulu biar lebih jelas. Seperti ini kan kalau pakai teks. Nah, kalau saya hidden ini, simpan, dia hilang, tapi sebetulnya ada. Nih ya, kita view. Nah, ada nih. Jadi sebetulnya ada, tapi tidak ditampilkan, di hidden, disembunyikan sama dia. Nah, kemudian ada lagi image. Nah, image itu jadi dia gambar seperti ini ya. Jadi kalau dulu kan image tuh pakai IMG gitu ya. Nah, pakai image juga bisa sebetulnya. Kemudian ada month untuk bulan. Jadi kalau tadi kan tanggal, terus tanggal sama ada jamnya. Kalau mau bulan aja, nah itu pakai ini, month. Ini bulan aja. Jadi dia hanya bulan. Untuk pilih tahunnya kan bisa ke atas tuh. 17 Februari misalnya. Seperti itu ya. Kemudian ada number, ini untuk angka, number. Ini nggak bisa ditulis. Ini saya ketik-ketik, mungkin Anda kedengeran ketik-ketik huruf tuh nggak bisa. Kalau angka dia baru bisa. Bisa juga menggunakan ini untuk tambah kurangnya. Itu kalau misalnya pakai number. Kemudian ada password. Nah, input type password. Kalau password itu teksnya akan disembunyikan sama dia. Saya ngetik di sini, saya bukan ngetik bintang ya, saya ngetik huruf-huruf tapi dia sembunyikan gitu. Itu untuk password. Jadi kalau Anda bikin halaman login, untuk passwordnya type-nya password. Kemudian ada radio. Nah, kalau radio itu bukan radio yang dimasukin, tapi radio itu pilihan kayak checkbox. Bedanya dengan checkbox, ini radio itu seperti ini. Bedanya dengan checkbox, jadi saya bikin satu lagi checkbox. Kalau checkbox seperti ini, kalau radio seperti ini. Perbedaan antara radio dengan checkbox, kalau checkbox bisa pilih lebih dari satu. Kalau radio itu cuman bisa pilih satu. Ya misalnya jenis kelamin itu udah pasti pakai radio ya. Karena dia cuma bisa milih satu kan, jenis kelamin, nggak bisa dua. Kalau ini, kalau checkbox, itu dia bisa lebih dari satu. Kayak misalnya hobi itu bisa pakai checkbox ya. Terus ada range. Range ini untuk range ini untuk range. Nah, seperti ini tuh. Jadi nanti Anda bisa atur range-nya berapa persen gitu. Ya, untuk range. Kemudian ada reset. Kalau reset itu untuk coba kita cek aja reset. Reset. Reset tuh tombol. Nah, tombol ya. Dia untuk membersihkan elemen-elemen HTML yang sudah terisi. Jadi kalau misalnya nih saya tambah ya, input text. Ini bisa pakai input, bisa pakai button ya untuk reset. Pakai button juga bisa, sama aja. Belum simpan. Ini saya isi. Nah, ketika di reset ini kosong. Jadi bisa pakai button juga, sama aja. Button, type button, cuman kalau button itu kan harus di sini labelnya, kemudian ditutup.
sama tampilannya, fungsinya juga sama tuh ya. Tuh, kemudian ada search. Ini sebetulnya search enggak terlalu ini sih ya. Search itu sama kayak teks biasa aja, cuman dia kalau search itu ada kalinya ya, ada kalinya untuk menghilangkan. Kalau teks biasa kan nggak ada nih, ini teks. Kalau teks kan nggak ada. Kalau search itu ada buat menghapusnya. Search. Nah, dia ada ini untuk nge-clear kalau search. Submit tadi udah, tinggal tell. Time dulu deh, time dulu ya. Time untuk waktu. Jadi kalau date tadi ada tanggal doang, ada month untuk bulan doang, ada date time lokal untuk tanggal dan jam. Kemudian ada time untuk jam doang, jam aja. Jam aja ya, jam aja. Kemudian ada URL, jadi telnya nanti ya URL. Set kirim nggak bisa karena bukan sebuah URL. URL tuh harus ada HTTP kayak gitu. Terus baru www.sahnikah.com. Kalau ada yang mau nikah, bikin undangan di sahnikah.com. Oh, baru bisa terkirim ya. Kalau misalnya nggak ada, eh, segini aja bisa. Harusnya bisa. Oh, nggak bisa, harus ada triple W-nya. Nggak bisa juga tuh, harus ada HTTP atau HTTPS-nya. Atau HTTPS bisa. Tuh, ya. Jadi itu kalau misalnya pakai URL. Ada week, week itu untuk minggu pastinya ya, week. Jadi dia ngitung minggu, minggu ke berapa gitu ya. Tuh, satu minggu, minggu ketiga, minggu keempat, minggu kelima. Jadi Januari ini ada minggu kelima. Nextnya Februarinya itu 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai nanti Desember 53 minggu. Ya, jadi minggunya itu bukan minggu setiap bulan ya, tapi minggu memang minggu dalam satu tahun gitu. Ya, karena kita nih baru Januari, kan Desember, Januari, sekarang Januari minggu ke 3 berarti tanggal 17 itu berarti minggu ke 2 dihitungnya. Itu untuk week. Nah, terakhir tel. Tel ini untuk nomor telepon ya, untuk memasukkan nomor telepon. Jadi dia harus ada formatnya tersendiri. Misalnya tel. Nah, seperti ini. Ya, jadi ada patternnya, ada polanya. Ya, jadi ini saya copy aja dulu. Ini ya. Jadi ada polanya, ada patternnya. Saya kecilin sedikit. Nah, biar satu baris. Nah, jadi ada patternnya seperti ini. 0 sampai 9 sebanyak 3 digit, 0 sampai 9 sebanyak 2 digit, 0 sampai 9 sebanyak 3 digit. Save. Jadi kalau misalnya kita masukinnya sembarang gitu ya, itu nggak bisa harusnya. Oh, request format. Jadi kita harus bikin di sini untuk placeholdernya supaya orang tahu yang harus dia tulis itu apa. Misalnya 999 strip 99 strip 999. Formatnya harus seperti ini. Nah, ada patternnya seperti ini jadi orang tahu 123 strip 33 strip 333 baru bisa terkirim. Tapi kalau misalnya ini saya kurangi aja satu, tuh nggak bisa. Jadi kalau misalnya kayak formatnya nomor telepon gitu ya, ini misalnya di awalnya harus 62, ini sebanyak satu digit berarti telepon gitu ya.
Terus 0 sampai 9 sebanyak 4, 4. Terus kita tambah lagi patternnya 0 sampai 9. Ini hapus 4, 4 tuh, sip. Maka dia formatnya harus ngikutin ini ya. Jadi di sini ada 62, terus 99, 99, strip 9999. Formatnya harus sesuai. Kalau formatnya nggak sesuai, misalnya sini saya kasih 0817 gitu ya. Ini 3 3 4 tuh 2 3 4 error dia. Jadi di sininya harus 62 strip gitu ya. Strip, strip. Oh, ini 62-nya 2 ya. 62 strip 999. Baru dia terkirim ya. Jadi kalau misalnya Anda mau masukin nomor telepon, formatnya seperti apa, nah itu harus masukin sini. Kalau nggak pakai strip juga bisa langsung. Nomor telepon itu kan ada 13 digit ya, kalau nggak salah, lupa saya ada berapa digit lah. Misalnya ini 4 aja lah. Ini kita ini harus diawali dengan 62. Ini placeholder tuh tidak ngikutin ini ya, nggak ngikutin yang di atas. Jadi harus ada placeholdernya. Mana tadi? Ini 4 digit berarti sini. Terus stripnya kita hapus. Begini. Baru dia terkirim. Kalau misalnya sampai sini aja, dia nggak akan terkirim. Oke, itu untuk elemen input. Itu untuk elemen input. Kemudian ada label. Nah, kalau label itu untuk tulisan ya. Label itu untuk tulisan. Ya, misalnya di sini kan orang bingung ini inputan apa sih gitu ya. Kita bisa kasih label sebelumnya. Label, misalnya nomor telepon. Terus misalnya saya mau pindahin ini buttonnya supaya ke bawah. Di sini kita pakai BR. Nah, seperti ini. Ya, jadi label itu untuk bikin tulisan-tulisannya. Nah, kalau misalnya kemarin kan sudah disampaikan tentang tabel. Jadi kalau misalnya ingin membuat form yang rapi, karena kalau misalnya seperti ini, kita masukin lagi misalnya label, terus nama misalnya, terus pakai input text. Input text misalnya di sini. Ini nggak rapi kayak gini kan. Ini saya bayar lagi. Nah, kan nggak rapi ya. Supaya rapi, triknya bisa menggunakan tabel. Kalau nanti sudah belajar CSS, itu bisa menggunakan grid ya. Jadi kita masukin ke dalam tabel. Kita buat tabel. TR, TD, tabel. Nama. Terus TD, misalnya sini kita mau pakai titik 2. Terus pakai TD lagi, misalnya baru input di sini. Ini ya, saya hapus dulu ya. Terus kita bikin lagi, TR lagi. Ini kita copy aja ke bawah. Hanya sini pakai email. Type-nya email. Terus terakhir kita bikin lagi
Untuk buttonnya ini kita kosongkan, ini kita pindahkan ke atas. Rapiin dulu ya, seperti ini kira-kira jadinya. Kita refresh. Jadi dia lebih rapih ya, lebih rapi kalau misalnya dimasukkan ke dalam tabel. Itu aja sementara. Untuk videonya ini ada berapa menit nih? Sudah 30 menit. Sedikit lagi ya, tambahin lagi ada select. Ada select. Nah, select ini digunakan untuk pilihan ya. Select itu digunakan untuk pilihan. Select. Jadi misalnya di sini saya tambahkan lagi satu baris lagi. Misalnya pendidikan gitu ya, pendidikan terakhir. Pendidikan terakhir. Sini kita pakai select. Select. Untuk select itu di dalamnya ada formnya, ada optionnya. Ya, select itu kan pilihan. Nah, pilihan itu kan option ya, harus ada optionnya kalau select ya. Jadi kita pakai option. Optionnya apa? Misalnya value-nya misalnya SD gitu ya. Terus kita kopas aja ke bawah. Terus misalnya di sini SD strip MI gitu ya. Tapi karena agama dulu sebelum yang umum, jadi harus MI dulu. Tuh. Nangis nih yang SD. Terus ini MTS, SMP. Ini harus MTS, SD, SMP ya. SMP, terus sininya MA, SMK gitu ya. MA, SMA, SMK. Simpan. Kita refresh. Nah, seperti ini. Ini menggunakan select. Data yang terkirim itu yang di dalam value sebetulnya. Jadi kalau misalnya di sini ada value-nya 1, ini 2, di sini kemudian 3. Data yang dikirim itu nanti bukan MISD atau SMP NTS atau MA SMA, bukan ya. Tapi yang dikirim adalah value-nya, yang ini 1, 2, 3-nya. Jadi kalau misalnya Anda pilih MTS, maka data yang terkirim nanti adalah 2 karena value-nya adalah 2. Jadi yang dikirim itu 2-nya. Kalau ini tuh labelnya. Itu option ya. Select dan option. Kemudian ada text area. Nah, kalau text area, kalau misalnya inputannya teks itu kan seperti tadi ya. Kemudian ini saya kopas dulu aja ke bawah, kita bikin untuk text areanya. Alamat misalnya. Nah, alamat itu dia pakai text area. Karena alamat itu kan bisa lebih dari satu baris. Bedanya itu kalau text area, ini ada kolomnya, berapa kolom dan berapa baris gitu ya. Berapa kolom, berapa baris. Ini cost itu kolomnya, row itu adalah barisnya. Barisnya nggak usah panjang-panjang. Kita pakai 5 aja. Ini kita refresh. Jadi kalau misalnya text area seperti ini, kalau teks biasa itu nggak bisa di enter gitu. Kalau misalnya text area itu kita bisa enter ke bawah. Cocok lah untuk alamat ya. Tuh. Terus ada lagi ini legend saya skip ya, data list itu nanti saya skip juga. Udah, paling itu aja sih yang penting. Jadi untuk field listnya kita bisa lihat aja di sini, nggak usah praktekkan ya. Nah, field list seperti ini, field list. Sorry, ini karena legend. Jadi ada kotak itu karena legend. Ya legend itu kotak. Jadi kalau formnya mau dikasih kotak ya kasih legend. Oh, oh field list pasangannya sama legend. Kalau field list doang nggak ada kotak doang.
Kalau pakai Legend itu ada captionnya, jadi jarang sih pakai ini. Bagus juga nih, kita bisa pakai ini juga. Nah, nyimpennya di mana kalau pakai tabel seperti ini? Kalau pakai tabel seperti ini berarti nyimpennya di sini ya. Jadi dipraktekin deh. Field list, gimana nulisnya? Oh, field set. Aduh, field set. Ini tabelnya kita scroll dulu. Ininya kita pindahkan tutupnya ke bawah. Slash table, kemudian kita bikin legend gitu. Legend misalnya masukkan data Anda. Oh, jadinya seperti ini ya. Ada kotaknya. Lebih bagus sih, ya. Terus udahlah. Ya, segitu aja mungkin untuk video kali ini. Nanti untuk bagaimana proses untuk ngirim datanya, silahkan simak video yang judulnya itu adalah HTML method post dan get, kalau salah apalah gitu ya. Nanti akan saya kirim link. Sekian aja untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.